saya dengar ya. Jadi Mas Bojan ini kan selaku apa bilangnya ya, bilang provokator, nggak bersedia di ngomong provokator. Gak apa-apa sih. Sebagai pelakor kan. Pelakor ya. Pelakor drama UV. UV. Saya paling tidak menguasai teknologi UV lah ya. Oke. Jadi banyak tolong ceritain. Boleh. Jadi sebetulnya kalau dibilang pelopor tadi mungkin ada beberapa vendor yang sudah pertama ya sebelum kita, karena Gading Murni sendiri itu main di digital kan di akhir 2016. Ya. Ya. Nah, memang pada saat itu 2017 ya 2017 pada saat kita main ke digital printing itu di Agustus tepatnya pas SPE 2017 itu yang mana memang UV udah ada nih ya, UV mesin China ya, mesin-mesin kecil yang lebar 1,8 itu di saat orang lain susah untuk masukin yang ada putihnya, jadi saya pakai white ya, kita bisa masukin. Nah dari situ mulai nge-boom gitu loh, yang e-color itu, e-color the legend lah kalau kita bilang ya, karena pertama kali kita bisa mengklaim pertama kali mesin China yang kategorinya indoor ya 1,8 atau 1,6 itu yang ada putihnya gitu. Jadi kita pertama kali ya sesuatu yang baru. Nah jadi makanya mungkin teman-teman digital printing itu wah gitu loh, wah nih ada sesuatu yang baru nih dari Gading Murni, padahal Gading Murni kan di digital printing pemain baru gitu loh. Nah seiringnya jalan ya mas tuh sampai sekarang sampai sini ya semakin nge-boom lah. Nah baru teman-teman vendor lain mulai ngikutin seperti biasa. Ini trennya di UV nih, marketnya UV. Karena kita udah pertama, jadi market itu ya kita grab duluan kasarnya gitu, ya terutama di digital printing. Itu sih. Seperti itu. Ya kita balik lagi kalau dibilang pelopor, mungkin di mesin UV yang 1,8 yang kecil, yang ada putihnya, mungkin saya bisa katakan iya, karena saya ada di dalamnya waktu itu. Oke. Keluhan utama dari UV memang tinta putih pasti. Tinta putih. Apakah saat ini sudah segitu bagusnya sehingga tidak mudah membuat head mampet? Gini, kalau dibilang bagus plus minus ya kita, karena varian untuk mesin terutama UV China itu kebanyakan kan seri Epson ya yang kecil itu, mulai dari XP600. Saya bisa katakan untuk tintanya ke XP600 itu terutama putih ya makanya kita udah nggak jual kan untuk yang XP600, nggak begitu ya, maksudnya nggak begitu kita rekomendasikan kalau memang yang ada putihnya, kecuali CMYK doang kasarnya gitu makanya. Nah kalau untuk memang kalau tinta putih dari awal, karena kan ngedevelop ya dari awal gitu ya, semakin kesini sih udah lumayan ramah terhadap printhead gitu loh, karena kita udah mulai beberapa kali coba pakai yang ini, coba pakai yang ini, kasarnya gitulah dari awal-awal dari 2017 itu gitu. Dan tren marketnya untuk saat ini kan di di UV sendiri itu udah jarang yang pakai putih Pak. Saat ini. Dulu mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu rame lagi UV, karena market UV itu kalau aku lihat awalnya rame, slow, rame lagi nih. Nah yang pas ramenya lagi ini karena ada dulu tuh kayak pemain stiker ya yang stripping decal motor yang tie look gitu, yang ya orang bilang itu tie look. Jadi dicetak di stiker transparan ya, itu putih doang sama warna, yaitu trennya pada saat mungkin 2 tahun yang lalu. Saat ini ya tren itu slow lagi gitu loh Pak, di market ya seperti itu. Oke, jadi dengan kemajuan teknologi yang ada, terutama dari segi head ya, mempergunakan head yang lebih baru, betul, kestabilan lebih terjaga, betul. Jadi untuk masalah locking atau head mampet sudah lebih bisa diatasi. Sudah lebih bisa diatasi lah ya, seperti itu. Gitu untuk saat ini. Karena saat ini tuh untuk semua UV ya di mesin-mesin kecil, di UV kecil itu pakai print headnya itu i3200 dan i1600 gitu. Yang lagi naik sih memang i1600 nih gitu, karena di seri Epson yang sekarang yang lagi
apa yang lagi beredar di Indonesia nih ya, itu ada 3 printhead seri Epson itu. Kalau dari atas itu ada i3200, tengah-tengahnya i1600, paling bawah itu XP500. Kenapa saya bisa kelompokkan ini? Karena dari harga. Nah, harga paling atas kan i3200 udah lumayan kasarnya gitu. Nah, i1600 tengah-tengahnya karena ya harga pasarannya masih di bawah. Di bawah i3 ya lebih terjangkau. Nah, kalau XP600 ya semua udah tahu ya. XP600 memang murce ya, yang murah sekali. Nah itu. Nah ini kebanyakan kita juga nge-pushnya ke i1600. Ya, nge-pushnya ke 1600 karena kita ada strategi marketing tersendiri lah. Gitu, gak perlu saya jelaskan di sini juga. Nanti bisa jelaskan. Iya. Nah, perkembangan UV sampai saat ini kan sekarang bahkan sudah menyentuh DTF dengan adanya UV DTF. Seberapa jauh sih sekarang potensinya itu? Kalau dibilang seberapa jauh potensi ya, mau UV roll to roll, UV DTF, UV flatbed itu punya market masing-masing. Sebetulnya ya, cuman ini perkembangan teknologi yang semakin maju, bisa dikatakan 1 tahun itu bisa sekali sampai 2 kali perkembangan teknologinya. Ya mungkin kita bicara UV DTF nih, sebelum ke fungsi ya. UV DTF kan 1 tahun yang lalu ya mungkin baru nginjak 1 tahun baru yang glue ink dulu. Setelah itu lalu ke PET AB yang mana lemnya itu ada di PET A, ya kan? Nah kurang dari 1 tahun, perhitungan saya kurang dari 1 tahun itu udah ada lagi yang gold, bisa ke gold, bisa ke silver, metalik. Ya metalik lah rasanya gitu. Itu kan UV DTF itu perkembangannya kan nggak nyampe setahun. Nah itu secara perkembangan. Nah kalau secara fungsional yang tadi aku bilang flatbed dan UV DTF ini sebetulnya sama-sama untuk merchandising. Lebih banyak sana. Ya lebih banyak ke sana. Cuman kalau untuk yang flatbed lebih ke merchandisingnya itu yang long term kalau menurut aku ya. Dalam artian kayak bikin gantungan kunci, ya casing handphone yang maksud yang long term terus plakat-plakat. Ya kalau UV DTF karena basicnya saat ini masih lem, jadi untuk yang fast moving. Ya contoh ya teman-teman IO mungkin ya WO, jadi yang untuk sekali apa ngasih gitu loh, sekali ngasih nggak dicuci-cuci segala macam karena ya memang plus minusnya ya pasti ada kelemahan dan kekurangan. Ya kelemahannya di UV DTF memang saat ini tuh dia masih basicnya tuh lem. Ya yang mana kalau ditaruh di media keras yang panas dia bisa bisa melupas atau bisa apa namanya tuh geser ya. Ya atau mungkin taruh di handphone kan panas tuh, itu biasa dia geser. Saat ini ya, tapi harapan saya itu ke depannya itu UV DTF ini bisa secara kualitas untuk ketahanan si lemnya itu mungkin sama kayak UV flatbed lah. Harapan lebih long term ya. Ya harapan kita lebih long term, tapi apa namanya itu dengan adanya teknologi kita juga nggak boleh diem aja, kita harus ikutin. Nah makanya Gading Mundi sendiri mungkin bisa dikatakan saya klaim lagi UV DTF yang pertama kali masuk di Indonesia karena dulu yang masih pakai glue ink. Nah itu masih pakai yang 30 cm double XP600. Yang lain belum pakai kasarnya gitu. Nah kita udah main duluan. Ya secara teknologi kan Gading Mundi apa-apa baru lagi, sesuatu yang baru. Nah ini kan mau ada pameran lagi nih, ya kan, pameran di SPE tanggal 11 sampai 14. Kita juga menghadirkan sesuatu yang baru juga di UV. Iya, UV fluorescent ya. Saya kasih saya kasih kisi-kisinya, bocorannya juga. Jadi nanti yang ditembak lampu UV tuh dia nyala. Akan bersinar. Ya, di vendor lain saya lihat belum ada juga. Gitu. Dan kebetulan ya waktu tahun pameran tahun lalu ya. GPPE sorry. GPPE itu kita udah pertama kali itu. Ya bulan lalu ya, bulan-bulan sebelumnya lah. Dan itu udah ada customer yang pasang. Udah ada yang beli lah. Sudah install. Ya, berarti kan ada marketnya, tapi memang belum tersebar. Ya gitu. Itu di UV ya yang kita punya ya. Gitu. Nah, sudah terbukti lah ya, bicara UV panjang dan lebar sangat lancar. Karena saya belajar. Nah Pak Pojan ini, sekarang saat ini kan diberi tanggung jawab. Untuk menangani penjualan
secara nasional. Iya, betul. Betul seperti itu. Betul. Tantangannya tidak mudah. Dibilang mudah, bisa katakan mudah, dibilang tidak, bisa saya katakan tidak. Mudah itu kalau kita bisa kerjain, Pak. Dan kita mau ngerjainnya. Kalau saya bilang itu susah, berarti ya saya nggak mau ngerjain, kasarnya gitu. Oke, pasti semuanya itu ada jalannya, Pak, dan ada caranya juga. Seperti itu, Pak. Caranya? Iya, ya karena ini teman-teman genset ya. Caranya nggak usah dibahas, Pak. Iya. Pokoknya rahasia. Iya, karena kan ini nanti rahasia dapur ya. Nah, iya. Jadi menangani penjualan nasional. Yes. Untuk semua produk? Semua produk printing ya. Semua produk printing saya dikasih tanggung jawab. Ya tentunya bukan saya juga sendiri ya. Kita punya tim juga di teman-teman cabang, di beberapa cabang secara nasional. Kebetulan cabang kita kan sudah ada 8 cabang ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu kita dibantu juga dari teman-teman dealer ya yang ada di Makassar, AIP, Adit Inti Pratama, sama di Medan, Sumber Andalas tuh. Nah, dan teman-teman juga reseller ya. Ya teman-teman broker, reseller, freelance kita rangkul juga. Jadi Mas Pujan yang nangani. Jadi selain kita bicara kantor cabang dengan tim sales yang ada, berarti ada partner, reseller, semua lah. Ya. Ditangani. Pokoknya semua penjualan. Semua penjualan gitu. Semua penjualan kita bantu handle juga gitu. Karena kita kan ya intinya saling bahu membahu ya. Karena kepentingannya bukan kepentingan pribadi gitu. Kepentingannya untuk perusahaan semuanya juga gitu. Untuk kerjasama tim lah. Jadi tadi dibilang apa? Teamwork. Profit maker team. Profit maker team. Betul. Jangan-jangan dari Mas Pujan. Iya sih. Ketahuan kompornya. Ya karena kan kalau kita bicara profit maker team ya, profit maker ya. Karena memang sebelumnya kan kita udah dari tahun ke tahun. Di tahun pertama itu kita ada dream team ya. Terus tahun kedua itu kita ada saya lupa lagi. Pokoknya ada dream team, the winning team. The winning team sekarang profit maker. Ya, karena memang ya kita mimpi dulu. Kalau mau sesuatu kan mimpi dulu sambil disolawatin. Ya kan? Dalam ini. Biasa saya gitu disolawatin nih. Seperti itu. Ya, habis gitu kan goal. Berarti pemenang. Ya bukan berarti kita nomor 1, tapi kita harus tetap belajar juga kan. Nah, setelah itu setelah 2 tahun berjalan rasanya gitu, kita belajar lagi nih gimana caranya yang deal ini menjadi sebuah profit. Waktunya untuk memiliki profit. Mau waktunya, mau ya secara ya profit lah semua. Walaupun nggak bisa dikatakan dulu nggak ada profit ya. Kalau dibilang dulu mungkin ada profit, semuanya pasti ada lah. Nggak menutup kemungkinan ada profit. Tapi kan kita kejar itu punya strategi masing-masing. Sekarang lebih dimaksimalkan. Kita ada strategi yang mungkin jitu dari Pak RDS ya, karena Pak RDS kan baru join juga kan pertanggal 1 kemarin. Nah jadi antara generasi old asik sama generasi Gen Z nih, kolaborasi. Apa gitu? Oh iya dong. Bisa nyambung. Harus nyambung. Nah, jadi dengan menangani penjualan secara nasional. Yes. Nah, di positioning sana ada di Surabaya atau Jakarta? Oh enggak, kalau saya dari awal Jakarta. Tetap akan di Jakarta. Iya, kantor yang di Cideng Barat ya. Nomor 114, 115. Seperti itu. Jadi, yes. Nah ini dia kelebihannya Gading Murni. Walaupun kantor pusat di Jakarta, tetap aja penanganan bisa di Surabaya. Penanganan bisa dari Jakarta. Ya, yaitu kalau kita kerja sama tim, bukan pribadi ya. Perorangan. Iya, semua pasti bisa Pak. Seperti itu. Iya. Jadi tanggung jawab gini besar nggak bisa nongkrong kebun jeruk lagi dong? Kalau nongkrong tetap ada waktunya Pak, gitu kan. Waktunya kerja, waktunya pusing, waktunya happy, iya. Gitu. Ya kan sering. Jadi lebih sering happy. Iya harus dong. Kita kan kerja itu harus have fun Pak. Gitu. Ya kalau kita dari pagi udah mumet nih, wah
gimana ya caranya, mumet gitu. Ya. Sampai sore, sampai selesai kerja, mumet Pak. Ruwet pasti. Tapi kalau dari pagi pas, baru bangun, santai, ya kan, mandi segala macam sambil berangkat kantor itu happy. Mau ada kerjaan nih, kita kerjakan dengan happy. Insya Allah sampai malam nih Pak, hasilnya bakal happy Pak. Iya, karena itu udah saya sering lakukan Pak. Paling tidak 7 hari belum pulang nih. Oh udah. Nggak apa-apa, yang penting kan video call sama anak Pak. Nah, selama ini. Ya, selama apa tuh? Outfit Bojan ini sini bawaannya rapi nih. Nah, dengan tahun zaman sekarang outfit akan berubah atau bagaimana? Tahan dulu, rapi itu dalam hal apa? Saya kalau kemana-mana nggak pernah rapi Pak. Biasanya kan ada jas, dasi. Itu apa namanya pameran ya? Ya pameran itu. Nah makanya kalau kita bicara outfit ya, pasti kan kalau itu juga apa namanya itu bosen. Kita mencari sesuatu yang baru, something new, asik. Nah itu, karena ini kan udah genset ya, yang ditekanin genset. Jadi apa namanya itu kolaborasinya itu ya harus itu santai, ya kan. Jadi jangan dibikin ini aja, jangan dibikin ruwet gitu. Mentang-mentang masih muda sombong. Oh ya Allah, enggak lah.